Explained Simply is a YouTube channel for teachers that focuses on methods, learning theories, and the latest techniques for teachers. This video is the first of my CLIL series. Secara sederhana bahwa saluran YouTube untuk guru yang berfokus pada metode pembelajaran teori dan teknik terbaru untuk guru video ini adalah yang pertama dari seri CLIL. I'm a teacher trainer and developer of CLIL materials. You can click in the down bar for more information. Let's get started. Saya seorang pelatih guru dan mengembang materi CLIL. Anda dapat mengklik di bawah untuk informasi lebih lanjut. Oke, mari kita In this introduction, I will review what CLIL is and why so many schools are using this design for their bilingual education programs. Dalam pengenalan ini, saya akan mengulas apa itu CLIL dan mengapa begitu banyak sekolah menggunakan desain ini untuk program pendidikan bilingual mereka. CLIL is more of an overall design than a detailed method. It is a system that is content-driven and language is integrated into the learning. CLIL merupakan sebuah desain keseluruhan daripada metode terperinci tersebut adalah yang merupakan sistem yang didorong oleh konten dan bahasa diintegrasikan ke dalam CLIL pembelajaran. helps teachers to ensure that their units and lesson plans are balanced and include sufficient opportunities for the application of knowledge and the development of communication skills. CLIL membantu guru untuk memastikan bahwa unit dan rencana pelajaran mereka seimbang dan memberikan peluang yang cukup untuk penerapan pengetahuan dan pengembangan keterampilan komunikasi. Why is there such a push for these types of skills? Well, one reason could be that in 2000, PISA, which is a division of the OECD, started a study that tested 15-year-olds around the world and their abilities to apply knowledge. Mengapa ada dorongan untuk jenis keterampilan ini dengan baik? Salah satu alasannya mungkin karena pada tahun 2000 yang merupakan divisi dari OECD memulai penelitian yang menguji anak berusia 15 tahun di seluruh dunia dan kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan. The results have shocked many countries. Many countries all over the world discovered that their youth could not apply knowledge and were lacking in critical thinking skills, creative thinking skills, and problem-solving skills. The standards and objectives that you will use with CLIL are up to your country, district, or school. You would need to know your content and language standards and apply them to CLIL. This meant that changes had to be made and schools had to come to terms with the fact that memorizing information does not automatically mean that students can use the information. This meant that students needed to be more highly active and participative in the learning process. Ini berarti bahwa perubahan harus dilakukan dan sekolah harus menerima kenyataan bahwa menghafal informasi tidak secara otomatis berarti bahwa siswa dapat menggunakan informasi ini. Dan juga siswa perlu lebih aktif dan partisipatif dalam proses pembelajaran. This also meant that students needed to work in a more student-centered environment and improve critical and creative thinking abilities. This meant that communication skills also had to improve as students would be required to do more hands-on work. Ini juga berarti bahwa siswa perlu bekerja di lingkungan yang lebih berpusat pada siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kreatif. Ini berarti bahwa keterampilan komunikasi juga harus ditingkatkan karena siswa akan diminta untuk melakukan lebih banyak pekerjaan secara This is not to say that all work should be done hands-on or in groups. We have different types of students with different needs. We have extroverted students, meaning they construct meaning by bouncing ideas off of others. Ini bukan untuk mengatakan bahwa semua pekerjaan harus dilakukan secara langsung ataupun dalam kelompok. Kami memiliki tipe siswa yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda juga. Kami memiliki siswa yang ekstrovert yang berarti mereka membangun makna dengan memantulkan ide dari orang lain. And we have introverted students, meaning they need deep concentration and time to work alone to develop ideas. Many people confuse introverted with shyness. I will address this misconception in a later learning theory video. Dan kami memiliki siswa introvert yang berarti mereka membutuhkan konsentrasi yang dalam dan waktu untuk bekerja sendiri untuk mengembangkan ide. Banyak orang yang bingung antara introvert dengan rasa malu. Saya akan mengatasi kesalahpahaman ini dalam bentuk video. CLIL is a design that your school will adopt for teaching content such as science, music, history, art, or PE in English, or any other language you wish to use.
Teori pembelajaran selanjutnya adalah desain yang akan diadopsi sekolah Anda untuk konten pengajaran seperti sains, musik, sejarah, seni, atau olahraga dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang Anda inginkan untuk menggunakannya. The standards and objectives that you will use with CLIL are up to your country, district, or school. You would need to know your content and language standards and apply them to CLIL. Standar dan tujuan yang akan Anda gunakan dengan CLIL sesuai dengan distrik atau sekolah negara Anda perlu mengetahui standar konten dan bahasa Anda dan menerapkannya kepada There are two CLIL. basic ways to implement CLIL. These are known as hard CLIL and soft CLIL. If you choose to use all of the aspects of CLIL and use a content-driven approach, you would be using hard CLIL. Ada dua cara dasar untuk mengimplementasikan CLIL ini, dikenal sebagai hard CLIL dan soft CLIL. Jika Anda memilih untuk menggunakan semua aspek CLIL dan menggunakan pendekatan berbasis konten, Anda akan menggunakan hard If your CLIL. class is language-driven and you apply some of the CLIL design, you would be using soft CLIL. Just because you're teaching a subject in a second language does not mean automatically that you're using CLIL. Jika kelas Anda didorong oleh bahasa dan Anda menerapkan berbagai desain CLIL, Anda akan menggunakan soft CLIL hanya karena Anda mengajar mata pelajaran dalam bahasa kedua, tidak berarti secara otomatis Anda menggunakan CLIL. Now let's get to the overall design of CLIL. It is made up of 4 areas, or the 4 C's of CLIL. Sekarang mari kita ke desain keseluruhan CLIL. Itu terdiri dari 4 area atau 4 C dari CLIL. They are content, communication, cognitive, and culture. I will address each of these individually in future CLIL videos. Mereka adalah konten, komunikasi kognitif, dan budaya. Saya akan membahas masing-masing secara individual di masa depan dalam video All CLIL. 4 of the C's work together and create a design that allows us to teach multiple things at the same time. Keempat C bekerja sama dan membuat desain yang memungkinkan kita untuk mengajarkan banyak hal pada saat bersamaan. If you have a CLIL textbook that you are using, remember that the book does not do the teaching for you. It is your job as the CLIL expert to make the book come to life. Anda memiliki buku teks CLIL yang Anda gunakan, ingatlah bahwa buku itu tidak mengajarkan Anda. Itu adalah tugas Anda sebagai ahli CLIL untuk menghidupkan buku Some itu. people ask whether language should be taught at the same time as content. If it is done well, the answer is yes. The idea is that students learn language through a real subject where they can do hands-on activities and actually use the language. Beberapa orang bertanya apakah bahasa harus diajarkan pada saat yang bersamaan. Jika dilakukan dengan baik, jawabannya adalah ya. Idenya adalah bahwa siswa belajar bahasa melalui mata pelajaran nyata, di mana mereka dapat melakukan kegiatan langsung dan benar-benar menggunakan bahasa Basic tersebut. concept is that students need to practice the language they are learning, and subjects like science, art, and PE give the students the opportunity to do so. Konsep dasarnya adalah bahwa siswa perlu mempraktikkan bahasa yang mereka pelajari dan mata pelajaran seperti seni, sains, dan olahraga memberi siswa kesempatan untuk melakukannya.